Kembali lagi di channel Bangs Adit Channel. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih yang sudah setia dan support channel kami. Selamat menikmati cerita hari ini. 7 sangkar, 7 tatapan, 7 emosi, namun semuanya bertemu pada satu suara yang sama, kau telah tiba. Anda benar-benar di sini. Chen Ping tidak langsung menanggapi kegembiraan dan air mata di mata mereka. Dia hanya mengangguk sedikit, lalu mengangkat tangan kanannya dan meletakkan telapak tangannya di pembatas hukum kandang tempat wanita tertua berok merah itu berada. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang cahaya berwarna abu putih itu terbentuk oleh kekuatan hukum ordo tersebut. Ia memiliki asal dan esensi yang sama dengan hukum penjara itu sendiri, dan dapat sepenuhnya menyegel semua kultivasi dan kekuatan spiritual para kultivator di dalamnya, sehingga tidak dapat ditembus oleh kultivator biasa. Meskipun kekacauan primordialnya telah disegel, jejak kekuatan nuklir di dalam tubuhnya masih berdenyut seperti percikan samar di malam yang gelap. Kekuatan nuklir bukan bagian dari sistem hukum 22 langit, dan juga bukan dalam kendali penjaga ketertiban. Ini seperti kunci asing, yang mampu membuka gembok yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dibuka. Chen Ping memejamkan matanya dan memfokuskan pikirannya pada jejak kekuatan nuklir yang samar di dalam dantiannya, seolah-olah mengambil percikan kecil dari jurang. Gumpalan kekuatan nuklir itu muncul perlahan dari meridiannya. Ia tidak memiliki momentum yang luar biasa, tidak ada cahaya yang menyilaukan, tetapi hanyalah pola cahaya abu biru tipis, sehalus benang, yang dengan lembut menyentuh permukaan penghalang hukum. Gaya dari dua sistem yang sangat berbeda tersebut memancarkan suara dengung yang sangat samar saat bersentuhan, seperti dua keping logam dari bahan yang sangat berbeda yang perlahan-lahan bergesekan satu sama lain. Pola hukum yang semula mengalir mulai menunjukkan stagnasi, kekacauan, dan disintegrasi yang halus di bawah erosi jejak gaya nuklir, seperti permukaan logam yang terkikis oleh asam asing, perlahan menyebar dari titik kontak keluar. Beberapa tarikan napas kemudian, suara jernih, seperti pecahan kaca, terdengar di kehampaan. Penghalang hukum yang tampaknya tak tergoyahkan di hadapan wanita tertua berbaju merah itu retak tepat di tengahnya dengan celah halus. Kemudian, api itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, akhirnya hancur berkeping-keping dan lenyap menjadi ketiadaan, sementara bintik-bintik cahaya abu putih yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Wanita jangkung berbaju merah itu terhuyung ke depan, kakinya lemas dan dia hampir jatuh berlutut, tetapi Chen Ping mengulurkan tangan dan dengan mantap menopang lengannya. Ujung jarinya mencengkeram erat lengan baju Chen Ping, dia menggertakkan giginya untuk menahan diri agar tidak berteriak, dan hanya mengangguk dengan keras, suaranya serak tetapi tegas, aku baik-baik saja. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, melepaskan lengannya, dan berbalik berjalan menuju kandang kedua. Gadis kedua berbaju oranye, gadis ketiga berbaju kuning, gadis keempat berbaju hijau, gadis kelima berbaju biru, gadis keenam berbaju biru, dan Azi, satu demi satu, sangkar hukum hancur dan berantakan di bawah jejak kekuatan nuklirnya. Setiap kali ada seseorang yang terhuyung-huyung keluar dan jatuh dengan lemah, Chen Ping akan dengan mantap menopangnya, memastikan dia bisa berdiri sendiri sebelum berbalik dan berjalan menuju tempat duduk berikutnya. Ketujuh sangkar itu dihancurkan satu persatu, semuanya dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Ketika sangkar terakhir hancur dan Azi akhirnya melangkah keluar, 7 sosok membentuk lingkaran longgar di ruang hampa abu putih, saling menopang saat mereka berdiri. Akhirnya seseorang tak kuasa menahan diri dan menangis terseduh-seduh, air mata mengalir deras di pipinya yang berdebu. Seseorang tersandung dan melemparkan diri ke pelukan Chen Ping, mencengkeram jubahnya erat-erat, isak tangis keluar dari tenggorokannya setelah ditahan entah berapa lama. Beberapa orang tetap diam dengan mata merah, tetapi ketika Chen Ping menoleh untuk melihat mereka, mereka membungkuk dalam-dalam, menundukkan kepala. Azi menggigit bibirnya erat-erat, air mata menggenang di matanya. Pada akhirnya, dia hanya berjalan diam-diam ke sisi Chen Ping dan dengan lembut memegang ujung bajunya. Chen Ping membiarkan mereka berpegangan pada pakaiannya dan bersandar di pundaknya, tanpa mendesak atau memaksa mereka untuk memberikan jawaban. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, seperti gunung yang sunyi, memberikan satu-satunya dukungan bagi mereka yang telah berjuang dalam kesulitan yang sangat berat entah berapa lama. Setelah sekian lama, wanita tertua yang mengenakan gaun merah adalah orang pertama yang menenangkan diri,
menyeka air mata dari sudut matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan napasnya yang berdebar kencang. Ia mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada wajah Chen Ping. Kegembiraan atas pertemuan kembali mereka telah ditekan secara paksa, digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Chen Ping, wanita tertua yang mengenakan gaun merah itu berbicara, suaranya masih serak, tetapi jelas dan lugas. Saat kami berada di dalam sangkar, meskipun kultivasi kami ditekan, penglihatan dan indera kami tidak sepenuhnya hilang. Melalui penghalang hukum itu, kita dapat melihat lebih jauh ke kedalaman penjara, bukan di sini, tetapi di wilayah yang lebih dalam dan lebih sentral dari kekosongan kelabu ini. Di sana terdapat beberapa benda yang sangat kuno, seperti rune atau retakan, yang berkilauan dengan cahaya hitam, seolah-olah telah disegel untuk waktu yang sangat, sangat lama. Dia berhenti sejenak, lalu menatap 6 orang lainnya. Wanita kedua yang mengenakan pakaian oranye dan yang lainnya mengangguk setuju, jelas telah melihat hal yang sama. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah melanjutkan, kami mengingat aura dari salah satu retakan itu. Itu persis aura pusaran hitam yang telah menyapu Ningzi dan Suyuki di lorong kehampaan, persis sama, tanpa sedikit pun perbedaan. Udara di sekitar Chen Ping seolah membeku sesaat. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di kedalaman mata ungunya, seperti bintang yang tiba-tiba bersinar di malam yang gelap. Di dalam lorong hampa itu, Chen Ping diteleportasi ke dunia bumi bara, sementara Ningzi dan Suyuki diselimuti oleh pusaran hitam. Membungkus. Ini semua yang kudengar dari orang lain. Sekarang 7 peri mengatakan hal yang sama. Sepertinya Ningzi dan Suyuki mungkin tidak berada di surga ke-22. Namun bagaimana mungkin pusaran hitam dari lorong hampa itu berada di dalam penjara ini? Dia tidak langsung berbicara, tetapi diam-diam mengamati wanita tertua yang mengenakan gaun merah itu, menunggu dia selesai berbicara. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah mengepalkan tinjunya, suaranya dipenuhi rasa kesal dan urgensi, kami telah dikurung di sini begitu lama, tidak dapat melakukan apapun, tetapi kami dapat merasakan fluktuasi benda itu setiap saat. Ia selalu ada di sana, tidak dimatikan, tidak disegel, tetapi berdenyut perlahan, sangat perlahan, seperti sesuatu yang sedang tidur dan bernapas. Arah aura itu berada di bagian terdalam penjara. Chen Ping perlahan mengangkat kepalanya, mata ungunya menembus kehampaan abu putih, menatap sosok yang lebih digambarkan oleh wanita berbaju merah itu. Arah kedalaman. Dia bisa merasakan bahwa di balik lapisan kabut abu putih, memang ada fluktuasi hukum yang sangat samar dan kuno yang mengalir tanpa suara. Fluktuasi tersebut persis seperti pusaran hitam, membawa perasaan asing dan luas yang tidak termasuk dalam dunia ini atau tingkatan langit manapun yang dikenal. Dia mengalihkan pandangannya, suaranya tetap tenang seperti biasa, apakah Anda masih bisa pergi sekarang? Meskipun ketujuh tokoh itu lemah, tak satu pun dari mereka mundur. Gadis kedua yang mengenakan baju oranye menggertakkan giginya dan menegakkan punggungnya, gadis ketiga yang mengenakan baju kuning mengangguk sedikit, dan gadis keempat yang mengenakan baju hijau menepuk-nepuk debu dari ujung roknya. Kelima wanita berjubah hijau merangkul lengan keenam wanita berjubah biru. Azi memejamkan matanya sejenak lalu membukanya kembali, berusaha keras menahan air mata di matanya, hanya menyisakan tatapan penuh tekad. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah, bertindak sebagai perwakilan, mengangguk dengan antusias, Anda bisa pergi sekarang. Karena Anda sudah di sini, kami tidak akan menahan Anda lebih lama lagi. Chen Ping mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan berjalan menuju arah dari mana aura samar itu terpancar dari kedalaman penjara. 7 sosok, saling menopang, terhuyung-huyung tetapi dengan teguh mengikuti di belakangnya, seperti seuntai kilauan cahaya yang keras kepala, perlahan bergerak maju di kehampaan kelabu yang mematikan. Semakin dalam ke dalam kegelapan, celah kuno itu berdenyut perlahan dengan ritme yang sangat lambat. Seperti hembusan napas yang melampaui keabadian, ia menantikan sesuatu. Jejak kedatangan. Baiklah. 7 sosok perlahan bergerak maju di ruang hampa berwarna abu putih. Chen Ping berjalan di barisan terdepan, langkahnya mantap dan tenang, setiap langkahnya menciptakan riak hukum yang tak terlihat di kehampaan. 7 orang di belakang mereka saling mendukung. Meskipun kultivasi mereka disegel dan mereka lemah serta tak berdaya, tak satu pun dari mereka tertinggal.
Wanita tertua yang mengenakan gaun merah berjalan di paling belakang kelompok, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa penghalang hukum yang tak terlihat itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menutup lagi. Semuanya sunyi senyap seperti danau yang membeku, di mana bahkan suara napas pun ditelan oleh kehampaan kelabu. Tepat ketika mereka hendak melewati zona kabut yang relatif tipis, ruang kosong di depan mereka tiba-tiba membeku. Seluruh kabut abu putih itu berhenti mengalir pada saat yang bersamaan, seolah-olah sebuah tangan tak terlihat telah menghentikan semua pergerakan. Chen Ping berhenti, matanya yang ungu sedikit menyipit saat pandangannya tertuju pada di hamparan titik-titik terang hukum yang perlahan berkumpul beberapa puluh kaki di depan. Titik-titik cahaya itu muncul begitu saja, seperti kunang-kunang kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, berlapis dan saling terkait, akhirnya berubah menjadi sosok hantu humanoid abu-abu yang buram. Sosok ilusi itu tingginya kira-kira setinggi orang rata-rata, dengan garis luar yang tidak jelas, seperti sosok manusia yang diselimuti kabut abu-abu keputihan, tanpa fitur wajah, ekspresi, atau karakteristik individu yang dapat dikenali. Namun begitu mengeras sepenuhnya, ruang hampa berwarna abu putih dalam radius 100 kaki tiba-tiba menjadi sekeras dan setenang kristal yang membeku. Semua pola hukum, semua aliran energi, dan semua fluktuasi kekuatan spiritual semuanya kembali ke nol pada saat ini. Ketujuh peri itu sedikit menegang secara bersamaan, secara naluriah bergerak mendekat ke Chen Ping. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah mencengkeram lengan baju Chen Ping erat-erat dengan ujung jarinya, wanita kedua yang mengenakan gaun oranye menggigit bibir bawahnya dan tetap diam, dan yang lainnya, meskipun berwajah pucat, tetap dengan keras kepala menolak untuk menyerah. Sosok abu-abu itu melayang sekitar 3 zang di depan Chen Ping, berdiri diam selama beberapa saat. Kemudian, sebuah suara perlahan terdengar di lautan kesadaran Chen Ping. Seolah-olah hukum itu sendiri menyatakan fakta yang tak dapat diubah, tanpa emosi, fluktuasi, atau jejak kehendak pribadi apapun, hanya ada resonansi yang melampaui keabadian. Kau memasuki penjara ini dengan mencuri urat nadi spiritual. Terobos 7 sangkar hukum, selamatkan 7 nyawa. Selama kau di penjara, kau tidak menyebabkan kehancuran, mencuri kekuatan hukum, atau mencari keuntungan pribadi. Mengapa kau datang? Suara itu bukanlah bahasa, bukan telepati, bukan komunikasi spiritual, melainkan suatu bentuk transmisi informasi yang secara langsung terukir pada tingkat kognitif. Chen Ping dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok ilusi itu benar-benar netral ketika menanyainya, tanpa tekanan pengawasan apapun. Tidak ada niat untuk melakukan pemaksaan, itu hanya seperti sistem kuno yang menjalankan kueri standar. Chen Ping tidak mengelak atau bertele-tele, dia menghadapi masalah itu secara langsung dan jujur. Hantu abu-abu itu berkata, aku datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka diasingkan ke sini karena secara tidak sengaja memasuki surga ke-22 dan dianggap melanggar aturan. Aku akan membawa mereka pergi. Sosok abu-abu itu terdiam sejenak, seolah sedang memproses informasi dan membandingkannya dengan aturan. Kemudian suara itu terdengar lagi, putusan telah ditetapkan. Alasan yang diberikan untuk pemenjaraan mereka adalah bahwa identitas mereka tidak diketahui dan mereka melanggar peraturan di luar batas wilayah yang telah ditentukan. Ini hanyalah pelaksanaan tugas dari mereka yang bertanggung jawab atas ketertiban. Kau menukarkan solusi dengan harga yang setara, kau menukar pencurian sumber spiritual dengan pemenjaraan, dan penghancuran sangkar dengan kebebasan para tahanan. Sebab dan akibat adalah sama, sesuai dengan aturan tatanan alam. Kau boleh pergi. Setelah suara itu mereda, sebuah saluran hukum yang sangat dangkal muncul di kehampaan, seperti pita abu putih yang perlahan terbentang, memanjang ke kejauhan yang tak berujung. Itulah arah jalan keluarnya. Begitu Anda melangkah masuk, penjaga orde akan langsung mengirim Anda kembali ke tempat tertentu di surga ke-22. Namun Chen Ping tidak bergerak. Dia berdiri diam, mata ungunya masih tertuju pada sosok abu-abu itu. Suaranya tenang namun mengandung kepastian yang tak terbantahkan. Sebelum saya pergi, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Hantu abu-abu itu tidak berbicara, juga tidak menghilang, berdiri diam seperti prosesor yang menunggu perintah kueri berikutnya. Chen Ping memulai, 1000 tahun yang lalu, pasukan luar angkasa menyerbu surga ke-22, menyebabkan urat spiritual pecah, sumber daya menipis, dan semua ras binasa.
Bencana itu bukanlah bencana alam, melainkan akibat dari persekongkolan klan Dewa Hao Tian dengan makhluk dari luar alam, yang menggunakan sumber daya seluruh dunia sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan warisan Dao Agung energi nuklir. Anda, sebagai penegak ketertiban, sepenuhnya menyadari seluruh proses tersebut. Mengapa Anda tidak ikut campur? Sosok abu-abu itu terdiam sejenak. Suara itu terdengar lagi, masih dingin, netral, dan tanpa emosi apapun. Tugas para penjaga ketertiban adalah menjaga stabilitas di tingkat surgawi, bukan untuk ikut campur dalam perebutan kekuasaan, alokasi sumber daya, atau naik turunnya ras. Invasi oleh pasukan asing 1000 tahun yang lalu, meskipun menyebabkan penipisan sumber daya dan penderitaan yang meluas, tidak menggoyahkan 22 lapisan batasan hukum antara surga dan tingkatan yang berdekatan. Struktur hierarki di surga tetap utuh, oleh karena itu ordo tersebut tidak ikut campur. Mata ungu Chen Ping sedikit menyipit, jadi tugasmu hanya untuk menjaga batas hierarki itu sendiri. Hidup dan mati makhluk hidup, naik dan turunnya kekuatan, menipisnya sumber daya, tidak ada satupun yang menjadi urusanmu. Benar, suara itu menjawab tanpa ragu-ragu, hierarki surgawi terdiri dari 36 surga, yang masing-masing merupakan tingkatan hukum yang independen, dan terdapat batasan hukum alam di antara tingkatan-tingkatan tersebut. Stabilitas batas-batas merupakan prasyarat mendasar bagi kelangsungan hidup seluruh rantai hierarki. Jika batas suatu lapisan tertentu terkoyak dan gaya antar lapisan mengalir tanpa terkendali, hal itu akan memicu reaksi berantai berupa runtuhnya rantai hierarki. Fungsi utama dari penjaga ketertiban adalah untuk mendeteksi, memperbaiki, dan menutup setiap ancaman yang dapat membahayakan batasan hierarki. Segala hal lainnya berada di luar lingkup tanggung jawab saya. Chen Ping terdiam sejenak, mencerna informasi tersebut. Ia selalu mengira bahwa para pengatur adalah perwujudan dari kehendak tertinggi, makhluk yang menegakkan keadilan di dunia. Baru sekarang ia menyadari bahwa sistem ini jauh lebih dingin, lebih mekanis, dan lebih absolut daripada keadilan. Mereka tidak melindungi makhluk hidup, ketertiban, atau kebaikan dan kejahatan, melainkan tembok tak terlihat antara tingkatan yang berbeda. Dia melanjutkan, dengan nada yang lebih hati-hati dari sebelumnya, jadi, apa itu pusaran hitam? Setelah mendengar kata-kata, pusaran hitam, aura hantu abu-abu itu tampak stagnan, seolah-olah mesin berkecepatan tinggi telah berhenti sejenak. Meskipun hanya sekilas, Chen Ping berhasil menangkap detail yang tidak biasa itu. Ketika suara itu terdengar lagi, nadanya masih dingin, tetapi membawa nuansa berat yang halus dibandingkan sebelumnya. Vortex hitam itu adalah retakan dalam rantai tingkatan surgawi. Ini bukan bagian dari aliran Dao surgawi yang normal, melainkan jejak infiltrasi dari kekosongan ekstraterestrial yang lebih kuno dan berbahaya. Kekosongan ekstrateritorial, area di luar hierarki langit, di luar 36 langit, di luar batas semua hukum yang dikenal, di luar persepsi dan kemampuan intervensi dari mereka yang mengatur ketertiban. Itu adalah ranah yang benar-benar tak terduga, begitu makhluk hidup terseret ke dalamnya, nasibnya tak dapat diprediksi. Sosok hantu abu-abu itu sedikit berbalik, tatapannya seolah menembus kabut abu putih di belakang Chen Ping, mengarah ke arah fluktuasi samar di dalam penjara. Ketika kau memasuki surga ke-22 melalui mata kekosongan, ketidakstabilan lorong kekosongan menyebabkan turbulensi spasial. Pusaran hitam yang muncul di arus bergejolak itu bukanlah suatu kebetulan, itu adalah retakan yang sesaat bocor akibat tekanan dari celah kuno yang belum sepenuhnya tertutup. Retakan itu adalah luka kuno yang sudah ada sebelum hierarki surgawi terbentuk. Para makhluk ordo dapat menutupnya hampir sepenuhnya, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghapusnya sepenuhnya. Secercah cahaya tajam tiba-tiba muncul di kedalaman mata ungu Chen Ping, kemana retakan itu mengarah. Sosok abu-abu itu tetap diam untuk waktu yang lama. Begitu lama hingga ketujuh peri itu mulai saling bertukar pandangan gelisah, begitu lama hingga kehampaan abu putih di sekitarnya tampak menjadi semakin suram. Azi tanpa sadar mencengkeram lengan baju keenam wanita berbaju biru di sampingnya, sementara wanita tertua berbaju merah menatap punggung Chen Ping. Semua orang menahan napas. Ketika suara itu akhirnya terdengar lagi, untuk pertama kalinya suara itu terdengar hampir, ragu-ragu, area yang dituju oleh celah itu kosong dalam semua catatan hukum para pengatur. Tidak ada angka hierarkis,
tidak ada catatan hukum, dan tidak ada catatan kehidupan. Bangs Adit Channel, itu berada di luar jangkauan mereka yang menjaga ketertiban. Namun, makhluk-makhluk yang terjebak di dalam celah itu belum sepenuhnya lenyap, sisa-sisa keberadaan mereka yang samar masih berdenyut lemah di tepi-tepi retakan. Jika Anda benar-benar ingin menemukan kedua orang itu, Anda harus secara pribadi melintasi celah itu. Itu berarti Anda akan meninggalkan sistem hierarki 36 surga dan memasuki alam luar yang sebenarnya. Cahaya yang tak terukur, KSLTE 16. 85. Ketujuh peri di belakangnya tetap diam. Tak seorang pun menyela atau mencoba membujuknya, mereka semua menunggu dengan tenang keputusan Chen Ping. Setelah terdiam cukup lama, Chen Ping berbicara perlahan, suaranya jernih dan tenang, namun penuh keyakinan yang tak tergoyahkan, di mana retakan itu. Sosok abu-abu itu sedikit bergeser ke samping, seperti penunjuk kuno yang tak berubah, perlahan berputar menuju bagian terdalam penjara. Jauh di bawah lapisan kabut abu putih itu, fluktuasi hukum yang sangat halus dan kuno berdenyut perlahan dengan ritme yang sangat lambat, seperti napas yang membentang selama berabad-abad, samar namun tidak pernah sepenuhnya padam. Di bagian terdalam penjara, segel Ordo telah menutupinya selama 10.000 tahun, namun segel itu tidak pernah mampu menutup sepenuhnya. Jika Anda bersikeras untuk pergi ke sana, jalan itu sudah ada dalam persepsi Anda. Namun ingatlah, segala sesuatu di ruang hampa luar, Ordo tidak dapat melindungi Anda, tidak dapat menerima Anda, tidak dapat membawa Anda kembali. Begitu Anda melangkah ke dalam celah itu, Anda akan sepenuhnya bebas. Dengan demikian, sistem hierarki 36 surga menjadi eksistensi di luar catatan hukum. Chen Ping tidak menjawab. Ia perlahan berbalik dan memandang tujuh sosok di belakangnya yang, meskipun lemah, masih berdiri tegak. Tatapannya menyapu wajah wanita tertua berbaju merah, wanita kedua berbaju oranye, wanita ketiga berbaju kuning, wanita keempat berbaju hijau, wanita kelima berbaju biru, wanita keenam berbaju biru, dan wanita ketujuh berbaju ungu, Azi. Tujuh pasang mata menatapnya serentak, tanpa ragu, tanpa mundur, tanpa takut, hanya dengan kepercayaan dan tekad seperti jangkar yang menstabilkan di tengah badai. Azi mengangguk dengan kuat, matanya merah. Wanita berbaju merah itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk sedikit padanya. Dia mengalihkan pandangannya dan mengambil langkah pertamanya menuju arah dari mana aura samar itu terpancar dari kedalaman penjara. Jubah abu-abunya berkibar, langkahnya mantap, seperti pisau tajam yang perlahan ditarik dari sarungnya, dengan tekad bulat menuju negeri tak dikenal yang membentang tanpa batas. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. Bangs Adit Channel, sehat selalu, berkah selalu, ditunggu bab selanjutnya ya guys. See you.